UMN yang ada di rumah semua. Kita kenalan dulu kali ya. Kenalan dulu. Karena aku tuh pernah ngedengerin nih ya. Apa tuh? Kalau ternyata ada pepatah ya. Apa? Tak kenal maka tak sayang. Udah kenalan tapi nggak disayang. Aduh, jangan di ghosting ya kalau udah kenal ya. Oke, kenalin semuanya. Aku Education Consultant, nama aku Feni. Aku Zalfa. Kita yang bakalan nemenin Sobat UMN hari ini, di episode kali ini. Dan kita mau kemana sih Sal hari ini? Mau kemana ya? Kasih tahu Kasih nggak? tahu nggak ya? Mau tahu nggak ya? Oke, kita bakalan ke student support. Student support apa itu? Aku Aku baru juga denger nih. bener nih. Kira-kira apa ya student support ya? Nah, tapi yang pasti apapun itu ya, ini salah satu divisi yang penting banget sahabat UMN buat mahasiswa-mahasiswa UMN semua dan buat sahabat UMN yang nanti akan bergabung sama UMN. Oke. Tapi kira-kira dari kafe ini sendiri nih, udah tahu belum sih? Udah kebayang belum sih student support itu seperti apa? Yang pasti mendukung Oh, iya, mahasiswa oke. gitu ya, karena student support nih. Jadi pastinya ya divisi ini nanti akan memberikan banyak sekali manfaat-manfaat buat teman-teman mahasiswa semua dan calon mahasiswa yang akan bergabung sama UMN. Udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar ya? Udah nggak sabar. Sabar dulu, tunggu dulu. Tunggu dulu. Kita bakalan ke sana. Yes, Kita langsung terus meluncur. makanya ya, Ya. Sobat UMN. Dadah! Wah, apa nih kafe ini? Kita udah sampai yang tadi kita bahas di student support. Yang tadi kita obrolin ya? Bener banget. Nah, ini waktunya buat Sobat UMN yang tadi udah penasaran, udah kepo-kepo tentang student support nih. Kita bakalan langsung masuk aja kali ya. Masuk aja ya. Langsung masuk aja kali ya. Yuk, 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 yuk. Halo Mbak. Halo. Silakan. Oke. Ya. Ada yang bisa dibantu? Kita penasaran sih Mbak sama student support ini, karena kan biar Sobat UMN juga tahu ya, yang masih online atau mungkin yang mau konsultasi. Oke. Jadi mungkin kita ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Boleh. Yuk, saya ajak ke ruang konseling. Biar lebih nyaman ngobrolnya. Yuk. Yuk. Oke, tadi kita udah kenalan nih di depan ya. Kayaknya kurang nih kalau misalnya kita nggak tanya-tanya nih kafe nih ya. Bener Mungkin banget. kita izin tanya dulu kali ya. Iya. Mumpung ada Mbak Vika nih. Sebagai ahlinya dari student support. Halo Mbak Vika. Halo. Oke. Nah, student support itu apa sih? Mungkin Mbak Vika boleh jelaskan student support itu tempat apa sih? Oke, baik. Halo teman-teman. Di sini di Universitas Multimedia Nusantara itu ada divisi namanya student support. Student support itu adalah salah satu divisi dari kemahasiswaan juga gitu ya. Gunanya apa sih gitu ya? Nah, kami memberikan layanan untuk kepada mahasiswa untuk bisa mengatasi masalah atau kesulitan dalam hal akademik maupun non-akademik nih, gitu. Oke. Nah, mungkin kan Sobat UMN nih masih ada yang online ya. Kira-kira lokasi dari student support itu di mana sih? Oke, nah teman-teman bisa temukan student support di Gedung C, lantai 2, ruang 205. Gedung C ya teman-teman. Jadi jangan lupa mampir ya ke student Betul. support ya. Jangan kesasar juga, jangan mentang-mentang UMN punya 4 gedung nih ya kan. Jadi Banyak salah banget. mampir. Iya, nanti takutnya kelibro, nggak ada yang tahu. Iya. Nggak ada yang tahu. Oke, mungkin di student support ini kita bisa ngapain aja sih, Kak? Oke, nah banyak sekali layanan yang ditawarkan oleh student support. Nah, salah satunya adalah konseling. Jadi teman-teman atau para mahasiswa yang tadi memiliki kesulitan atau masalah dalam hal akademis maupun non-akademis, jadi bisa konseling nih dengan psikolog-psikolog yang ada di student support. Lalu juga student support juga ada layanan terkait juga dengan psikotes atau assessment gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa
mulai kesulitan nih untuk di salah satu jurusannya. Nah, kita ada layanan untuk psikotes pindah prodi namanya. Gitu, iya, nanti akan dilakukan oleh psikolog juga di student support gitu. Selain itu, student support juga menyelenggarakan kegiatan yang mungkin teman-teman juga tahu namanya mentoring atau karakter building gitu ya. Biasanya tuh yang anak-anak mahasiswa baru masuk gitu ya. Nah, itu mereka akan mengikuti kegiatan mentoring atau karakter building ini. Nah, di student support juga itu juga ada layanan untuk konselor sebaya. Jadi biasanya para mahasiswa yang aktif di UMN itu bisa menjadi konselor untuk teman-teman sebayanya gitu. Jadi nggak hanya bisa bercerita dengan para psikolognya aja nih gitu, tapi juga bisa bercerita dengan para konselor gitu yang sepantaran gitu biasanya yang sebaya. Lebih nyaman ya Betul, mungkin ya betul. kalau sama teman sebaya Betul, ya. betul gitu. Jadi juga itu. Lalu ada namanya ruang berkisah. Wah, apa tuh, Kak? Ruang berkisah itu biasanya para mahasiswa yang mungkin masih ragu-ragu atau takut untuk datang atau bertanya, itu biasanya bisa chat gitu ya atau DM di Instagramnya student support untuk atau di platformnya yang ruang berkisah gitu ya gitu. Jadi mereka bisa bercerita apapun gitu, nanti yang membalas juga dari psikolognya student support. Wah, menarik banget ya ternyata ya sahabat UMN ya, fasilitas yang ternyata ini dalam rangka mendukung mental health juga nggak sih? Betul sekali, betul sekali. Mungkin boleh diceritain sedikit kali ya, ada sobat UMN nih yang ternyata nggak tahu mental health itu yang tadi Kak Feni sempat singgung, mungkin boleh dijelaskan. Oke. Mental health gitu ya, biasanya kita bilangnya kalau zaman sekarang mental health atau kondisi atau kesehatan mental gitu. Itu apa sih gitu ya? Kesehatan mental adalah kondisi di mana seorang itu merasa nyaman, merasa bahagia dengan dirinya sehingga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari nih gitu. Jadi kalau misalnya ada masalah dalam kesehatan mentalnya biasanya akan berdampak gitu ya pada kehidupan sehari-hari. Mereka mungkin mudah stres gitu ya, atau mereka mudah bingung, nggak tahu mau ngapain ketika ada masalah. Nah, itu jadi mereka biasanya ketika punya kesulitan atau hambatan seperti itu dan mereka merasa kayaknya aku sedang tidak baik-baik saja gitu ya, jadi silahkan datang ke student support. Oke, silahkan datang ya teman-teman ya, Silakan. jangan malu-malu karena di sini konselornya akan membantu teman-teman semua. Bahkan kalau misalkan ragu untuk sama Kak Vika atau mungkin dari konselor lainnya, ada juga ya yang sebaya ya. Betul, betul sekali gitu. Jadi di student support sendiri ada ada 5 psikolog gitu ya. Jadi silakan datang ya teman-teman gitu. Silakan. Nah, menarik banget nih. Mungkin kalau misalkan nih ternyata aku pengen ikutan deh, pengen coba deh bercerita dulu, itu prosedurnya kira-kira gimana ya? Nah, teman-teman kalau pengen cerita nih, kita banyak sekali nih yang bisa teman-teman gunakan gitu ya. Pertama bisa dari email nih. Nah, emailnya di psikolog@umn.ac.id. Silakan email ya gitu. Lalu juga ketika teman-teman membuka atau sudah follow studentsupport.umn gitu, nah itu juga ada linknya nih, atau teman-teman bisa DM via Instagram gitu. Lalu juga ada linknya di dalamnya itu langsung mengakses ke form gitu, form pendaftaran untuk konseling gitu. Jadi kami para psikolog mengetahui bahwa ada teman-teman yang mau untuk mendaftar konseling gitu. Jadi kami akan merespon dan segera menghubungi teman-teman. Oke. Nah, kira-kira nih berbayar nggak sih, Bu? Oke, tenang aja, selama teman-teman masih dalam mahasiswa aktif, tenang aja, konseling tidak berbayar. Gratis teman-teman. Gratis, tis Jadi ya. fasilitas Betul. ya, salah satu bentuk fasilitas yang disediakan oleh UMN buat teman-teman mahasiswa ya untuk mendukung kesehatan mental teman-teman mahasiswa semua. Dan aksesnya juga mudah banget ya. Mudah sekali. Udah bisa dari sosial media juga teman-teman. Jadi jangan sampai nggak dimanfaatin. Iya, sayang banget ya fasilitas Iya, yang bener. sebagus ini. Kapan Betul. lagi, di mana lagi gitu kan ya. Karena Kalau biasanya nggak kalau di luar dimanfaatin. berbayar Iya, ya. benar. Dan nggak murah loh. Nggak murah, gitu. biasanya per sesi ya Mbak, Betul, ya, betul. hitungannya ya. Kalau di sini kapan aja bisa? Kapan aja bisa. Kapan Yang aja penting bisa. Sabtu sampai Senin sampai Jumat ya. Sampai Jumat, weekdays ya. Oke. Nah, itu cuma ada di mana?
di UMN. Oke nih, aku mau tanya nih, mungkin kan tadi akademisi ya, curhat tentang akademisi. Nah kalau misalkan masalah percintaan bisa nggak sih? Boleh sekali. Masalah pribadi ya? Boleh. Boleh Mau juga. masalah cinta-cintaan, pasangan, orang tua, Keluarga, apapun, keluarga boleh apapun ya? banget, apapun. Gitu. Apapun. Makanya kan kita akademis dan non akademis. Oke. Nah, mungkin kan tadi ini memang lebih ditonjolkan untuk tempat konseling, tapi kira-kira ada nggak sih fungsinya selain untuk tempat konseling? Oke, misalnya mungkin mau tempat diskusi gitu ya, atau kebanyakan biasanya kalau ada tugas-tugas nih dari prodi gitu ya untuk wawancara. Nah, itu bisa dimanfaatkan tuh gitu. Biasanya sih memang banyak seperti itu ya. Gitu dimanfaatkan untuk wawancara para psikolognya nih gitu, cari informasi dan sebagainya. Oke. Nah, kan biasanya tadi mungkin ada mentoring dan yang lain-lain. Selain itu, kira-kira ada event apa lagi sih yang diselenggarakan oleh Student Support? Oke, nah kita ada juga nih namanya psikoedukasi gitu. Jadi kita secara aktif itu melakukan atau mengedukasi teman-teman baik yang di UMN maupun di luar UMN yang melihat kita gitu ya. Kita memberikan edukasi itu tadi terkait juga dengan kesehatan mental gitu ya, atau mungkin terkait juga dengan motivasi belajar, minat gitu, dan apapun gitu. Biasanya memang diselenggarakannya setiap bulan itu ada gitu, baik mungkin dari live IG gitu ya, ataupun webinar-webinar yang Student Support selenggarakan. Oke. Nah, tadi kan mungkin emang kita bisa curhat kapan aja, tapi kan nggak mungkin dong ya kayak tengah malam ngechat Mbak Vika, kan nggak mungkin ya. Jadi kira-kira untuk jam operasionalnya tuh kapan aja sih? Oke, untuk jam operasionalnya sendiri Senin sampai Jumat yaitu jam 8 sampai jam 5 sore teman-teman. Jam 8 sampai jam 5 Jam 5 sore. sore. Jangan lupa, jangan tengah malam ya ngechat. Jangan Jangan tengah karena malam. nggak ada yang jawab. Iya, nggak ada. Bobo, Mbak Vikanya bobo ya. Oke, mungkin ada nggak nih Mbak Vika kalau misalkan cerita dari teman-teman sobat UMN yang pernah datang sini atau mungkin secara online ya, cerita-cerita yang unik gitu ada nggak kira-kira? Wah, kalau unik-unik sebenarnya banyak ya, unik-unik banyak banget gitu. Masalah kan orang beragam ya gitu. Jadi memang unik-unik sekali sih kalau dari cerita-cerita mereka gitu. Gak hanya yang ya biasa gitu pasangan, tapi ada juga yang mungkin terkait cukup besar gitu, terkait mungkin ya kondisi mental dan sebagainya, itu juga banyak sekali gitu. Jadi memang beragam sekali sih memang klien-klien di Student Support. Tapi yang paling berkesan tuh mungkin ada nggak sih? Paling berkesan, mungkin lebih kepada bagaimana sih biasanya mereka kan mungkin kurang tahu misalnya gitu ya, bagaimana mungkin berelasi dengan teman-teman gitu ya. Jadi susah nih untuk berkomunikasi nih gitu. Nah itu challenging juga, apalagi di tingkat universitas di mana kan banyak temannya, mereka harus ikut organisasi aktif dan sebagainya. Nah itu challenging. Background juga. Betul. Nah itu challenging kan buat mereka terutama gitu, untuk bisa berinteraksi bersama di dalam UMN. Gitu. Tapi sejauh ini Mbak, pemanfaatan dari fasilitas Student Support ini bisa dianggap maksimal nggak sih bagi mahasiswa itu? Oke, kalau kami sendiri, kami berusaha untuk semaksimal mungkin ya, gitu. Makanya kami juga selalu mengadakan itu tadi live IG ataupun webinar-webinar yang diadakannya setiap bulan gitu ya, supaya mahasiswa UMN sendiri itu lebih lebih tertarik gitu ya, dan tahu oh ini ada Student Support yang bisa membantu saya gitu. Kami lebih ke sana sih. Baik, kayaknya udah cukup ya sih. Kalau misalnya belum cukup, mungkin langsung datang aja ke UMN ya, langsung daftar aja ke UMN. Caranya gimana sih Kak Penny? Oke, buat teman-teman semua yang belum menjadi mahasiswa UMN, udah lihat kan tadi fasilitasnya, kita di sini sangat mendukung teman-teman semua untuk berkembang bersama UMN. Maka dari itu teman-teman yang belum daftar bisa langsung daftar ke UMN, kita masih buka pendaftaran. Dan gimana caranya sih Kak daftarnya? Teman-teman langsung akses aja ke website kita di pmb.umn.ac.id. Nah di situ teman-teman tinggal mengisi form pendaftaran dan nanti akan kita proses. Dan teman-teman tinggal menunggu kabar hasil penerimaan teman-teman di UMN. Jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu kalian bergabung bersama Universitas Multimedia Nusantara. Nanti ada di sini ya, di bawah Di bawah sini. Oke. Mungkin udah cukup kali ya, karena kita udah tanya banyak
banget kalau misalnya digali ini banyak banget sampai subuh kayaknya sampai subuh ya. Tapi kan nggak mungkin ya, jadi tunggu aja, makanya langsung daftar di UMN. Langsung daftar di UMN. Oke, mungkin kurang lebihnya dan mohon maaf ya Mbak Pika, Kak Feni, terima kasih. Terima banyak. kasih. Waktunya informasinya. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa di UMN. Dadah.